Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar menyimpulkan isi teks prosedur. Menyimpulkan isi teks prosedur berarti menemukan gagasan-gagasan pokok teks dari uraian panjang dan merangkaikannya menjadi ringkas dan runtut sehingga mudah dipahami. Bisa juga dikatakan menuliskan kembali inti sebuah teks menjadi lebih ringkas dan jelas dengan menggunakan bahasa sendiri. Oleh sebab itu, meringkas teks prosedur pada dasarnya adalah menemukan pokok-pokok teks prosedur yang meliputi tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks prosedur yaitu yang pertama, membaca teks prosedur secara keseluruhan. Kedua, memahami isi dan tujuan teks prosedur. Ketiga, menemukan gagasan pokok dalam setiap uraian langkah teks prosedur. Dan yang keempat, merangkai setiap gagasan pokok yang ditemukan menjadi sebuah uraian yang singkat dan jelas. Sekarang mari kita simak bersama-sama sebuah teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Angklung. A. Bahan-bahan. Yang pertama, bambu. Bahan utama pembuatan alat musik angklung adalah bambu. Namun tidak semua bambu bisa digunakan. A. Pilihlah bambu yang berusia minimal 4 tahun, tidak lebih dari 6 tahun, dan dipotong pada musim kemarau. B. Setelah itu, simpanlah bambu tersebut selama sekitar 1 minggu, hingga tidak ada lagi air di dalamnya. C. Pisahkan batang bambu dari cabang-cabangnya. D. Lalu potonglah menjadi beberapa ukuran sesuai kebutuhan. E. Rendamlah pada genangan lumpur, kolam, atau sungai selama 1 tahun. Bisa juga dengan cara diasapi atau gunakan cairan kimia. Bahan kedua, tali rotan. Tali rotan digunakan untuk mengikat tabung dengan dasar. Bahan ketiga, pernis. Alat musik angklung yang sudah jadi akan lebih baik jika dipernis agar kelihatan bagus dan mengkilat. B. Alat yang dibutuhkan. Dalam pembuatan angklung, alat yang dibutuhkan yaitu A. Pisau, B. Gergaji. C. Langkah membuat angklung. Pertama, potonglah bambu sesuai dengan ukuran. Ini sering disebut bakalan. Sebagian lagi dibuat rangka atau tiang. Kedua, bakalan kemudian dibuat sora atau nada dengan menyesuaikan panjang tabung dan tinggi lubang. Hal yang paling penting dalam pembuatan angklung adalah membentuk nada dasar dari lubang bambu. Suara bambu ada 2, yaitu suara bambu ketika beradu dengan benda lain dan suara yang dihasilkan ketika lubang ditiup. 3. Membuat tiang. Rangka dan tiang dipersiapkan sesuai dengan jenis dan ukuran. Untuk menghasilkan angklung yang berkualitas baik, tabung dan rangka direndam dalam cairan khusus yang aman. Setelah itu, tabung dan rangka diangin-anginkan. 4. Setelah benar-benar kering, satukanlah dan ikatlah dengan rotan. Jadilah sebuah alat musik bambu bernama angklung. Setelah kita menyimak bersama-sama teks prosedur tersebut,
Mari sekarang kita coba membuat kesimpulan secara bersama-sama ya. Cara membuat angklung. Dalam membuat kesimpulan, kita perlu menemukan hal-hal penting atau hal-hal pokok dalam petunjuk tersebut yang meliputi tujuan. Teks prosedur berjudul Cara Membuat Angklung memiliki tujuan untuk menerangkan cara membuat alat musik yang bernama angklung. Kedua, bahan. Bahan yang dibutuhkan meliputi bambu, tali rotan, dan pernis. C. Alat. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan angklung ada dua, yaitu pisau dan gergaji. Kemudian yang D, langkah-langkah pembuatan. Nah, langkah-langkah pembuatan ini kita bisa buat berupa ringkasan langkah yang ada dan dibuat lebih rinci dengan diambil pokok-pokoknya saja, seperti berikut. Ringkasan langkah membuat angklung. 1. Membuat bakalan angklung, rangka, dan tiang. 2. Pembuatan sora atau nada dengan menyesuaikan panjang tabung dan tinggi lubang. 3. Membuat tiang angklung. 4. Satukan bagian-bagian angklung, rangka, dan tiang dengan tali rotan. Nah, demikian tadi bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks prosedur. Semoga materi ini bermanfaat. Nah, jika kalian merasakan materi ini bermanfaat, supaya kalian tidak tertinggal dan dapat memperoleh informasi terbaru dari channel ini, silakan buat kalian yang belum subscribe untuk bisa subscribe. Terima kasih.